Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marieta Angelika Wibowo dengan NPM 2024 110077. Saya Pipi Ramajati dengan NPM 2024 110043. Di sini kami akan menjelaskan tugas praktek dari Bapak Tasmi tentang topologi jaringan komputer. Baiklah, yang pertama di sini kami akan menjelaskan analisis perangkat jaringan. Dalam perancangan topologi jaringan ini, perangkat keras dipilih dan dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan skalabilitas dan performa interkoneksi antar gedung. Perangkat utamanya yaitu ada core router. Fungsi core router dalam jaringan bertindak sebagai core gateway atau pusat kendali lalu lintas yang menghubungkan subnet berbeda, menerapkan kebijakan keamanan melalui Access Control List atau ACL, serta bertindak sebagai agen pembuat alamat IP otomatis untuk segmen klien. Kemudian ada Manage Switch, berfungsi dalam jaringan, berada pada access layer dan distribution layer di masing-masing gedung untuk menggabungkan terminal klien, PC atau laptop. Perangkat ini bertugas memisahkan domain siaran melalui segmen VLAN dan meneruskan lalu lintas data menuju router via port trunk. Selanjutnya ada perangkat end device. Yang pertama ada server PT, perangkat komputer berspesifikasi tinggi untuk melayani permintaan data klien. Dikonfigurasi secara statis untuk menjalankan servis esensial seperti DNS atau translasi nama domain, HTTP, dan FTP. Lalu selanjutnya ada PC dan laptop klien. Perangkat komputasi akhir yang digunakan oleh user seperti staf atau karyawan. Perangkat ini menggunakan kartu jaringan Network Interface Card atau NIC, Fast Ethernet yang disetel pada mode DHCP untuk menerima konfigurasi IP secara dinamis dari router atau server. Ada analisis arsitektur jaringan. Topologi yang digunakan dalam proyek ini menerapkan pola hierarchical extended topologi. Seluruh perangkat end device di dalam satu area geografis, misal gedung A dan gedung B, ditarik secara memusat menuju switch akses. Dari tingkat switch, jalur koneksi digabungkan melalui kabel uplink berkecepatan tinggi menuju satu router utama yang memegang kendali atas seluruh rute data. Lalu ada selanjutnya justifikasi desain jaringan. Yang pertama ada isolasi kegagalan atau pole isolation. Jika salah satu kabel yang terhubung ke PC staf terputus atau mengalami kegagalan fungsi, dampak kerusakan tersebut hanya terisolasi pada perangkat tersebut. Jaringan besar di gedung lain atau akses menuju server utama tetap berjalan tanpa hambatan. Lalu selanjutnya ada skalabilitas tinggi atau scalability. Arsitektur ini sangat adaptif. Jika perubahan perusahaan menambah divisi baru atau menambah jumlah komputer di salah satu gedung, teknisi hanya perlu menyambungkan switch tambahan ke router atau menambahkan node klien pada port switch yang masih kosong tanpa merombak ulang struktur dasar IP dan kabel backbone. Dan yang ketiga, kemudahan manajemen atau centralized management. Dengan memusatkan default gateway dan layanan server pada area inti, penerapan kebijakan keamanan data, pemanfaatan utilisasi bandwidth, dan proses troubleshooting dapat dieksekusi secara efisien langsung dari satu titik kontrol pusat. Membuat dan masuk ke sub interface logis nomor 20 pada port fisik GB Ethernet 0/0. Konsepnya terkait dengan router on a stick, digunakan untuk melakukan routing antar VLAN menggunakan satu port fisik tunggal. Kemudian ada router config sub-if encapsulation, mengaktifkan protokol enkapsulasi standar IEEE 802,1 key pada subinterface tersebut untuk mengenali tag VLAN ID 20 yang dikirim oleh switch. Kemudian ada router config sub-if IP address 192.168.255.255.255.0 memberikan alamat IP dengan subnet mask per 20 pada subinterface tersebut. Alamat ini akan bertindak sebagai default gateway bagi seluruh komputer di gedung A. Lalu saya akan menjelaskan analisis masalah sistematis dan solusinya. Yang kasusnya yaitu klien di gedung B gagal mengakses web server yang statusnya request timeout atau gagal mendapat IP. Pertama, investigasi masalah.
melakukan pemeriksaan layar konseptual, memeriksa indikator lampu port pada Cisco Packet Tracer. Jika berwarna merah, terdapat kegagalan fisik. Jika hijau, lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya, pemeriksaan layar konseptual, membuka command prompt pada PC klien di gedung B, lalu mengetikkan perintah ipconfig. Selanjutnya, root cause atau akar masalah, alamat 169,254,x,x menandakan bahwa PC menggunakan mekanisme APIPA atau Automatic Private IP Addressing. Ini terjadi karena PC klien gagal berkomunikasi dengan DHCP server untuk meminta IP. Akar masalahnya adalah port penghubung antara switch gedung B dan router utama belum dikonfigurasi ke dalam mode terang, melainkan masih berada dalam mode akses default, sehingga paket data dari VLAN gedung B terisolasi dan tidak bisa diteruskan ke router. Lalu solusi tepatnya, administrator jaringan wajib masuk ke konfigurasi switch gedung B yang mengarah ke router dan mengubah modenya menjadi terang melalui CLI. Setelah jalur trunking terbentuk, lakukan pembaruan IP pada PC klien dengan perintah ipconfig atau renew agar PC berhasil mendapatkan IP resmi, misalnya 192.168.30,2. Lalu yang terakhir ada konseptualisasi dan evaluasi kritis. Perancangan jaringan ini didasarkan pada arsitektur Cisco Three-Tier Hierarchical Model yang disederhanakan menjadi dua tingkatan yang menggabungkan fungsi inti dan distribusi ke dalam satu perangkat router. Sementara switch menangani lapisan akses dengan memisahkan jaringan menggunakan VLAN. Kita berhasil memperkecil domain interferensi siaran data yang secara langsung meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth jaringan secara keseluruhan. Kelemahan utama desain ini, topologi ini hanya mengandalkan satu router pusat. Jika router utama mengalami kerusakan perangkat keras, mati listrik, atau hang sistem, maka seluruh komunikasi antar gedung dan akses menuju server internal akan terputus total secara instan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.